Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Career Insight yang ke-14 yang diselenggarakan oleh Kamaja Scholarship bertepatan pada hari Jumat 10 Januari 2025. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Putu Gede Ananda Prasuta yang akan menjadi moderator pada acara malam ini, di mana saya akan menemani kalian dalam acara sharing session ini dari awal hingga acara selesai. Baiklah, sebelumnya dimohon bagi para peserta untuk on cam dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan oleh panitia. Baiklah, untuk tema kita hari ini adalah Your Journey Begins Here. Baiklah, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita awali dengan doa agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Doa dapat dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum saya melanjutkan acara ini, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan bagi peserta yang mengikuti acara ini. Baiklah, peraturan yang pertama dihimbau untuk on-cam dan menggunakan virtual background yang telah dikirimkan di grup dan di kolom chat. Kemudian peserta dimohon untuk menonaktifkan mic dan peserta dapat mengaktifkan mic ketika sesi tanya jawab. Kemudian yang ketiga, peserta yang akan bertanya pada sesi tanya jawab diwajibkan untuk raise hand dan on cam terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, peserta dapat mengisi link presensi yang dibagikan di kolom chat ketika sudah dikirimkan. Baiklah teman-teman, pada acara Career Insight ini kita akan membahas seputar karir bersama Kak Doris Agusnita, di mana Kak Doris ini merupakan seorang alumni Kamajaya Scholarship angkatan ketiga yang kini telah berkarir di PT Sukanda Jaya. Baiklah, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Doris Agusnita. Seperti yang saya katakan tadi, Kak Doris Agusnita ini merupakan alumni penerima beasiswa Kamajaya Scholarship angkatan ketiga, di mana dia menempuh pendidikan formal di Universitas Atmajaya Jakarta dengan program sarjana hukum dan pendidikan khusus profesi advokat. Kemudian pengalaman kerja Kak Doris di sini juga cukup banyak teman-teman, di mana yang pertama ada PPA IO Strip 950 Rahayu Endah Cindawuluh pada tahun 2021. Kemudian ada Keluarga Sehat Hospital Group pada tahun 2023 sampai 2024. Kemudian Ruang Guru pada tahun 2024 dan PT Sukanda Jaya pada tahun 2024 sampai sekarang. Kemudian pengalaman organisasi Kak Doris ini juga cukup banyak teman-teman, di mana ada Yuvenis 40 2019, ada Bakti Sosial Partai Mahasiswa Peduli FH-UAJY pada tahun 2019, kemudian ada Pekan FH-UAJY pada tahun 2019, kemudian ada Muda Berantas Korupsi pada tahun 2019, kemudian ada LC Mengajar pada tahun 2019, kemudian ada Komunitas Anti Korupsi FH-UAJY di tahun 2019 sampai 2020, kemudian ada Leader Community UAJY di tahun 2020 sampai 2018 sampai 2020. Kemudian ada Yuvenis 40 batch 2 pada tahun 2020. Kemudian ada Inisiasi FH UAJY pada tahun 2020. Kemudian ada Badan Perwakilan Mahasiswa FH UAJY pada tahun 2019 sampai 2022. Kemudian Pengurus Pusat Kamajaya di tahun 2023 sampai sekarang. Wow, CV-nya cukup menarik ya teman-teman. Kemudian eh, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Kak Doris untuk menyampaikan materi, waktu dan sempat. Saya persilakan. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang pertama dari Kamaja Scholarship yang telah menghubungi saya untuk dapat menyampaikan materi di sesi Career Insight pada malam hari ini. Mungkin bisa dibantu untuk share screen.
Oke, untuk temanya cukup menarik ya teman-teman, yaitu Your Journey Begins Here. Jadi kali ini mungkin dari request dari panitia nih, saya mau menyampaikan, mungkin nggak formal banget ya, aku mau nyampein kalau tentang pengalaman kuliah, lalu juga pengalaman kerja, terus nanti mungkin sedikit tips and tricks gitu ya. Mungkin bisa di next. Oke, ini tadi sudah dijelaskan bahwa aku lulusan dari hukum tahun 2022. Kemudian juga sebelum wisuda, aku ngambil pendidikan khusus profesi advokat. Lalu juga untuk pengalaman kerjaku di staf HRD rekrutmen di Keluarga Sehat Hospital Group, itu selama 1 tahun. Kemudian habis itu ambil project di Ruang Guru sebagai talent acquisition project freelance itu hanya 3 bulan proyeknya itu. Kemudian setelah after dari ruang guru dapat info untuk bergabung di PT Sukanda Jaya yang untuk pegang branch Yogyakarta sebagai HR support staff. Itu profil singkat saya. Kemudian lanjut. Nah, untuk Journey sendiri 2018 saya diterima di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta sebagai mahasiswa hukum. Kenapa dulu milihnya hukum? Pada saat itu sempat ada rame-rame tentang keputusan dari DPR. Jadi kayak pas itu sebenarnya yang pertama adalah nggak lolos SBMPTN, nggak lolos SNMPTN, kemudian mikir, mau cari kampus di mana lagi nih gitu ya. Sepertinya yang cocok saya browsing-browsing itu kan dapatnya di Atma Jaya gitu. Sebetulnya saya nggak lolos teman-teman di Atma Jaya itu. Pada saat saya daftar itu jalur ranking itu nggak lolos. Kemudian pada saat saya mau daftar di jalur antara atau jalur jalur apa ya sekarang tes tertulis itu pokoknya. Kemudian dapat info bahwa saya langsung diterima di jalur ranking yang gelombang keempat. Itu. Jadi mulai perjalanan saya 2018 di Fakultas Hukum. Kemudian di 2018 juga jatuh bangunnya keluarga saya, jatuh bangunnya saya itu dimulai. Kemudian saya mencari opsi lain bagaimana caranya saya bisa kuliah sampai lulus, caranya saya bisa bertahan hidup di Jogja gitu ya. Untuk caranya itu saya cari-cari info tentang beasiswa, dapatlah ini beasiswa Kamajaya dan puji Tuhannya, alhamdulillahnya saya keterima sebagai salah satu penerima beasiswa Kamajaya gitu. 2018 sampai lulus full dibiayai oleh beasiswa Kamajaya dan saya masih ingat saya itu juga mendapat laptop dari Kamajaya untuk support saya selama kuliah gitu. Kemudian di tahun 2021 Desember itu pendadaran. Saya sudah pendadaran, kemudian wisudanya dapatnya di Februari 2022. Terus di sembari menunggu wisuda, yang tadi saya sampaikan, saya mengikuti pendidikan khusus profesi advokat di FHWJ. Next. Nah, untuk pengalaman kerja saya yang pertama, kenapa sih eh, jurusan hukum, terus kemudian udah pendidikan khusus profesi advokat, kok nyemplungnya di HR? Nah, sebenarnya kalau teman-teman yang jurusan hukum, terutama ya, saya sampaikan, nggak melulu kita harus jadi hakim, nggak melulu kita jadi jaksa, ada bidang-bidang lain, contohnya HR yang bisa kita geluti gitu. Saya juga dulu awal-awal masuk di Keluarga Sehat Hospital Group itu nggak ada pengalaman di bidang HR, tapi saya mau belajar gitu ya. Kuncinya itu adalah mau belajar. Sebelum saya menekuni bidang yang saya tempati itu, saya mau belajar apa saja yang nantinya dapat saya kerjakan di bidang HR itu. 2023 Maret, saya di Keluarga Sehat Hospital, karena sistemnya kontrak, jadi 1 tahun saya kontrak. Kemudian kelar di situ, langsung Aprilnya saya dapat project di Ruang Guru sebagai talent acquisition untuk merekrut dulu itu program STAR. Jadi sales training itu saya ngerekrutnya dapatnya untuk wilayah Indonesia Timur. Jadi saya merekrut orang-orang di Indonesia Timur. Kemudian
sebelum kelar proyekan Ruang Guru, saya sudah dapat invite untuk interview di PT Sukanda Jaya dan sampai sekarang, Agustus sampai dengan sekarang sudah jadi karyawan tetap di PT Sukanda Jaya untuk pegang branch yang di Yogyakarta. Nah, kalau teman-teman mungkin nggak tahu apa itu PT Sukanda Jaya, kalau teman-teman pernah tahu es krim Diamond, susu Diamond, lalu kemudian pernah lihat Nutella, Kinder Joy, Ferrero, Hello Panda. Nah, itu produk-produk dari kita. Kita itu sebagai distributornya, seperti itu. Kita masih satu naungan namanya Diamond Group gitu. Next. Oke, mungkin itu yang tadi mengenai perjalanan apa namanya hidup dan juga perjalanan kuliah, perjalanan pengalaman kerja, mungkin yang sekarang kita mau bahas nih. Mungkin saya sebagai HR mau sharing-sharing tipis nih kepada teman-teman yang mungkinnya sedang apa ya, mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Yang pertama kita lihat dari jumlah pengangguran di Indonesia ya. Dari 2023 sampai 2024 mengalami penurunan, tapi bisa dibilang angka pengangguran di Indonesia ini masih terbilang sangat tinggi. Terus yang mau kita bahas, kenapa angka pengangguran ini masih tinggi? Lalu yang kedua, apa yang perlu dipersiapkan kita sejak dini? Lalu yang ketiga adalah bagaimana sih sudut pandang HR? Biasanya kan orang-orang pada tanya, HR tuh yang dicari apa sih gitu ya. Mungkin ini kita mau bahas sedikit-sedikit gitu. Next. Oke, ini saya coba pecah jadi dua ya. Kenapa angka pengangguran masih tinggi? Yang penyebab utamanya atau penyebab umumnya itu pertumbuhan penduduk yang cepat. Indonesia kan termasuk penduduknya banyak ya. Yang kedua kemudian keterbatasan lapangan pekerjaan. Lalu yang ketiga ekonomi yang tidak stabil. Yang keempat pendidikan yang tidak merata. Nah, penyebab umum ini kan kalau kita pelajari sebagai mahasiswa atau mungkin eh, kita baca berita sehari-hari, pastinya kan penyebab umum ini yang sering kita lihat, sering kita dengar seperti itu. Terutama yang faktor ekonomi, banyaknya mungkin kayak pabrik-pabrik yang tutup, lalu kalau pendidikan yang tidak merata, misal kayak wilayah Jawa pendidikan bagaimana, wilayah mungkin di luar Jawa bagaimana, itu juga kan sering menjadi sorotan gitu ya akhir-akhir ini. Kemudian kalau penyebab khusus yang saya pantau sampai hari ini itu yang pertama kurangnya keterampilan yang sesuai. Lalu yang kedua kurangnya inisiatif untuk membuka dan mencari peluang. Lalu yang ketiga kurang bisa adaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian yang keempat nih, biasanya Gen Z nih yang keempat. Sering banget saya temukan Gen Z itu hopeless gitu ya. Jadi kayak udah mencoba apply di sini, apply di sini. Oh kok nggak ada hasilnya ya? Gimana ya hasilnya gitu ya? Makanya langsung kayak dia nanti aja deh. Aduh gimana sih ini ya? Dia udah menyerah terlebih dahulu sebelum berperang gitu ya. Itu sih permasalahan yang mungkin generasi sekarang yang alami kayak gitu ya, hopeless gitu. Next. Nah, lalu apa sih yang harus kita persiapkan, terutama kita yang masih berkuliah ini? Yang pertama, ilmu dan pengetahuan di bidang apapun, misal ekonomi, jadi yang jurusan manajemen, persiapkanlah apa yang sudah diterima di kuliah diserap baik-baik, gitu ya. Di jurusan teknik sipil juga silakan bisa diserap baik-baik ilmu dan prakteknya, biasanya kan banyak prakteknya juga tuh ya. Kemudian di Ilkom gitu, di hukum, terus di bagian apa lagi, teknik industri juga ilmunya benar-benar tuh dipelajari dengan baik, jangan hanya nggak ada lah ya Kamajaya orang-orang Kamajaya yang kuliah datang absen tidur gak ada ya langsung gitu kalau bisa ya didengarkan dosennya terus nanti dibaca-baca ulang seperti itu ilmu di kuliah tuh sebenarnya penerapannya nggak langsung kok teman-teman jadi itu nanti teman-teman akan kayak pas kerja kayak oh dulu ini pernah aku pelajari deh kayak gitu nah itu manfaat banget itu ilmu dan pengetahuan selama teman-teman berkuliah. Lalu yang kedua, pengalaman organisasi. Makanya kita bersyukur banget, terutama yang mungkin yang kuliahnya di Atma Jaya ya. Kita ada pengumpulan untuk sertifikat SPAMA ya. Itu kita sangat bersyukur banget karena itu menjadi tolak ukur kita. Jadi di kita bisa berlomba-lomba tuh banyak organisasi, banyak kepanitiaan. Jadi skill kita juga terolah, cara kepemimpinan kita juga diolah di situ gitu. Kemudian yang ketiga adalah relasi. Perbanyaklah relasi sejak dini, teman-teman. Mungkin
relasi dengan antar teman itu juga penting, relasi dengan kakak tingkat itu penting, relasi dengan orang-orang yang mungkin apa namanya di luar atma, lalu mungkin di luar circle kita itu juga penting. Itu juga hal yang sangat penting kita persiapkan untuk relasi itu. Kemudian yang keempat adalah tentukan target. Jadi sebisa mungkin teman-teman mungkin yang ambil contohnya manajemen. Kamu harus bisa menentukan nih targetnya. Nanti setelah lulus, aku mau nyoba kerja di bagian mana ya, di bidang apa. Kemudian ada target-targetnya, mau nyoba ngelamar di mana, seperti itu. Sudah dipersiapkan sejak kuliah. Lalu yang keempat, nah ke kelima sorry, yang ke satu dua tiga empat lima benar kelima, persiapkan CV-mu sejak dini. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman organisasi silakan bisa mempersiapkan, ditambahin di CV, dirapiin CV-nya, udah mulai prepare tuh sejak dini. Jangan pas mepet-mepet mau wisuda baru tuh kebut-kebutan cari buat CV gitu ya. Lebih baik dipersiapkan sejak dini. Lalu yang terakhir, kita mulai bisa open job portal, misal kayak LinkedIn, Jobstreet, lalu Glitch, lalu Kaliber, dan lain sebagainya, pintarnya, ataupun kita lulus. Nah, teman-teman tuh mulai eh, apa namanya buka akun di situ deh. Persiapkan mulai dari kuliah gitu. Next. Nah, yang sering jadi pertanyaan dari sudut pandang HR, apa sih yang HRD ingin tahu gitu ya? Terus apa sih yang dicari HRD gitu ya? Kok banyak kali yang nggak keterima, banyak yang tertolak, banyak yang masih antri amplop coklat di luar, seperti itu ya. Mungkin saya bisa bagi sedikit sudut pandang dari HRD gitu ya. Silakan next. Oke, mungkin ini adalah aspek penilaian rekrutmen yang sepengalaman saya gitu ya. Jadi teman-teman jangan di-compare nih, karena setiap perusahaan itu punya sistem rekrutmen yang berbeda-beda. Yang pertama, biasanya itu dilihat dari usia. Maksud dari usia adalah usianya masih produktif nggak? Masih untuk bekerja, seperti itu. Biasanya ada beberapa posisi yang usianya itu mungkin 25 sampai 45 itu masih dibilang produktif. Kemudian biasanya spill-spill tipis ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu dari produktifnya 25 sampai 35. Itu biasanya. Tapi balik lagi jangan dipukul rata karena setiap perusahaan punya aturan yang berbeda-beda gitu. Karena kadang teman-teman kan juga pernah ngeliat di loker kayak misal bank kayak gitu kan maksimal ada yang malah maksimal 25 atau maksimal berapa kayak gitu kan. Nah, itu juga beda-beda juga. Tapi dilihatnya tetap itu masih dia produktif nggak dalam bekerja. Lalu yang kedua adalah pendidikan, baik itu dari strata dan asal. Maksud dari strata adalah dilihat tuh dia S1, S2, D3, atau SMA. Nah, biasanya kita ngelihat. Dan itu ada poin-poinnya. Di penilaian semua ini biasanya kita HR ada poin-poinnya. Jadi kalau usianya tadi balik ya di usianya 25 sampai 35 itu nanti poinnya 3. Kalau misalkan itu dianggap produktif. Kalau misal kurang dari 25 nanti di poin 1 atau lebih dari 35 poinnya 1 gitu. Ada poin-poinnya. Kemudian pendidikan juga sama. Kalau dia pendidikannya kalau khusus misal profesi apa, kita minimalnya S1 berarti S1. Kalau nanti yang dari S1 minimal itu poinnya adalah 3. Seperti itu. Ada poin-poinnya sendiri. Kemudian asal. Nah, ini penting banget. Kalau ada teman-teman yang mungkin masih SMA itu juga itu penting banget kita nanti milih pendidikan. Jadi kayak misalkan dari Atma itu nanti juga ada poinnya sendiri. Dari kampus Atma poinnya berapa, dari kampus UGM poin berapa, dari kampus misal UPN poin berapa, seperti itu. Itu biasanya ada poin-poinnya sendiri. Dilihat dari biasanya akreditasi dari kampus. Kemudian yang ketiga adalah IPK atau nilai. Nah, biasanya dari perusahaan-perusahaan juga ada menyoroti dari IPK. IPK itu dari perusahaan biasanya minimal adalah 3. Biasanya ya. Kadang ada poin-poinnya juga. 3 sekian sampai sekian, poinnya 3. Terus kurang dari 3, poinnya berapa. Terus kalau misal SMA nilainya berapa sampai berapa itu ada poinnya 3. Seperti itu. Makanya itu juga sangat dilihat. Kemudian yang selanjutnya adalah pengalaman. Nah, pengalaman ini bagi yang fresh graduate biasanya itu akan dilihat pengalaman secara organisasinya. Aktif nggak dia di organisasi, misal kayak saya ya.
dikomutasi sebagai apa. Nanti akan dilihat di dalam di situ dia berperannya sebagai apa, berapa lama periodenya. Kemudian misalkan dia dilihat jadi ketua, nah itu juga dari poin plus gitu. Jadi dia punya leadership atau bagaimana. Atau misal dia jadi anggota tapi dalam suatu banyak kepanitiaan juga itu nanti jadi penilaian juga. Kemudian di pengalaman kerja. Pengalaman kerjanya sesuai nggak sama yang dicari. Kemudian masa kerjanya itu juga nanti akan dilihat seperti itu. Kemudian pelatihan. Pelatihan juga akan dilihat pelatihannya itu sesuai atau enggak. Misal apa namanya? Kalau dari rumah sakit misal dibutuhkan adalah perawat bedah. Jadi dilihat tuh pelatihannya punya pelatihan sertifikat bedah enggak. Nah, itu kalau punya jadi poin plus gitu. Kemudian kalau misalkan akuntansi punya pelatihan pajak misalnya. Nah, itu kalau dia daftarnya di pajak, ada pelatihan pajak jadi poin plus kayak gitu sih. Kemudian untuk domisili, biasanya ada perusahaan juga yang melihat dari domisili. Jadi kalau dulu, kalau di rumah sakit, saya di rumah sakit dulu dilihat, karena rumah sakit saya base-nya di Kabupaten Pati, jadi yang sekitar Kabupaten Pati di poin 3. Di luar Kabupaten Pati, misal Semarang, Jepara, itu poin 2. Di luar Semarang lagi, itu di poin 1. Itu juga ada penilaian-penilaiannya. Biasanya ada yang kayak gitu juga. Atau misalkan dicantumin khusus yang domisili mana seperti itu. Biasanya di lokor-lokor kayak gitu. Nah, untuk aspek yang lainnya biasanya dilihat ada yang dari BMI juga teman-teman. BMI itu apa? Jadi kayak standar ideal berat badan gitu. Berat badannya itu overweight, normal, atau malah kurang. Biasanya ada yang lihat dari situ juga gitu. Kemudian untuk posisi tertentu juga dilihat dari SIM-nya. SIM-nya apakah punya SIM C, SIM B1 atau SIM A itu juga biasanya apa namanya berpengaruh juga gitu. Kemudian yang dilakukan HR habis itu juga biasanya adalah background check. Jadi dia akan cek misal dia punya pengalaman kerja di perusahaan A, dia akan ketentuan lainnya juga yang dengan perusahaan tertentu gitu. Misal kayak kalau di perusahaan saya wajib ada vaksin seperti itu. Nah, itu masuk syarat tertentu. Next. Nah, bagaimana cara membuat CV agar HRD tertarik? Biasanya kan pada bilang CV ATS lah, CV apalah. Nah, teman-teman bisa membuat CV itu sesuai bidang yang dilamar. Jadi kalau saran saya, misalkan teman-teman lamarnya bidang kreatif, silahkan bisa CV-nya yang kreatif gitu. Lalu yang kedua, kalau melamarnya misal kayak akuntan atau misal seperti saya HR, pakailah CV yang ATS. Nah, ada web yang saya sarankan kalau mempermudah untuk penyusunan CV-nya itu pakailah web Kinobi. Itu mempermudah. Biasanya saya juga pakai itu. Itu sudah ada poin-poinnya tinggal kita ngisi-ngisi aja gitu. Itu web Kinobi. Kemudian kalau yang CV kreatif bisa pakai Canva. Itu juga bisa digunakan. Tuh. Next. Nah, lalu setelah proses-proses tadi ya seleksi-seleksi administratif lah kita istilahnya ada namanya interview. Nah, pada saat interview, silahkan teman-teman sebelum interview belajarlah mengenai profil dan product knowledge dari perusahaan yang teman-teman lamar, gitu. Biar nanti pas hari H ketika ditanya mengenai perusahaan ini produknya apa, lalu perusahaan ini bergerak di bidang apa, perusahaan ini kapan didirikan, teman-teman sudah ada bekal karena teman-teman sudah belajar sebelumnya. Lalu yang kedua, kalau dirasa teman-teman kurang dalam berkomunikasi atau masih kurang pede atau gimana, silakan bisa berlatih di berbicara di depan cermin. Itu sangat membantu sekali. Lalu yang ketiga, persiapkan penampilan dengan baik. Artinya, ketika teman-teman misal interview online atau interview offline, silakan bisa memperhatikan penampilan. Karena kan yang dilihat pertama adalah mata gitu ya. Mata akan melihat penampilan teman-teman tuh mulai dari atas rambut sampai ujung kaki itu akan dilihat penampilannya, pakaiannya bagaimana, rambutnya bagaimana, mungkin yang cewek make upnya bagaimana, seperti itu akan dilihat apakah rapi, apakah
mungkin istilahnya kalau sekarang good looking gitu ya. Mungkin apakah good looking seperti itu. Nah, good looking itu nggak melulu soal cantik ya teman-teman, tapi bagaimana cara kita untuk berpenampilan rapi dan kelihatan kalau kita itu siap gitu lah. Lalu yang selanjutnya adalah positive vibes. Jadi kalau ketika interview jangan tegang, biasa aja. Kemudian eh, selalu tersenyum tuh ya. Kelihatan kalau kita orangnya positif gitu lah intinya gitu biar usernya atau biar interviewernya juga yakin kalau kita bukan orang yang kayak sepaneng kayak grogi kayak gitu. Nah, kita selalu apa namanya, intinya face-nya kita tuh selalu positif gitu suasananya gitu. Lalu selanjutnya adalah percaya diri. Nah, itu penting banget kita percaya diri. Artinya percaya diri bahwa kita akan nih, kita bisa terima nih. Lalu percaya diri kalau kita menguasai apa yang ditanyakan. Lalu yang selanjutnya adalah jawablah sesuai apa yang ditanyakan. Ketika interviewer tanya mengenai suatu hal, silakan bisa jawab dengan yakin, tegas, jelas, tapi jangan singkat, ya. Pokoknya jangan punya pengalaman di mana, berapa lama. Nah, saya punya pengalaman di sini 2 tahun. Udah gitu doang. Jangan kayak gitu. Mungkin dijelasin lah saya sebagai ini di perusahaan ini, eh, be- tugas saya sebagai ini. Saya bekerja di situ berapa lama, gitu jelasin. Gitu ya. Kemudian aktif berkomunikasi juga. Jangan apa namanya, ketika ditanya interviewer ada pertanyaan nggak, terus pasif aja. Terus kemudian ketika interviewer minta feedback itu juga kita sikapnya kayak pasif gitu. Nah, itu hal-hal yang kita hindari pada saat interview. Next. Nah, kalau sudah masuk kerja, terus bagaimana? Yang pertama, segera beradaptasi. Karena lingkungan kita kuliah dengan lingkungan pekerjaan sangatlah berbeda, teman-teman. Gitu ya. Jadi, segera mungkin teman-teman untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Lalu yang kedua adalah beretitude yang baik. Percuma teman-teman itu skillnya jago, terus pinter dalam hal tersebut, tapi kalau teman-teman punya attitude yang buruk, wah, itu tidak akan digunakan di perusahaan, gitu ya. Attitude itu juga penting teman-teman, gitu. Lalu yang ketiga adalah punya inisiatif dan responsif. Misal, responsifnya hal yang simpel adalah ketika ada info di grup. Nah, teman-teman bisa tuh membalas infonya atau menjawab pertanyaannya. Itu hal yang simple di grup WhatsApp, misalnya seperti itu. Kalau misalkan ada rekan kerja yang minta pertolongan atau ada atasan yang minta ini, tolong bawakan ini atau tolong printkan ini. Nah, segera teman-teman bisa bertindak sebagai responsif itu. Kemudian ketika ada hal-hal yang dirasa eh, perlu bantuan dari teman-teman lah, bertindaklah inisiatif ya sebelum itu diminta. Lalu yang keempat adalah bangun relasi dimanapun itu, baik kuliah ataupun di tempat kerja, bisa mungkin untuk membangun relasi gitu. Lalu yang selanjutnya adalah terus belajar. Meskipun teman-teman ada bekerja di bidang misal akuntansi, jangan melulu tentang apa yang teman-teman kerjakan atau yang menjadi tugas tanggung jawab teman-teman di bagian itu. Belajarlah untuk mencari tahu atau di bidang-bidang lainnya. Misal kayak yang bersinggungan dengan akuntansi, misal pajak atau misal hal lainnya yang berkorelasi dengan bidang teman-teman gitu. Jadi jangan berhenti aja di bidang yang teman-teman tekuni. Lalu yang terakhir adalah pertahankan. Susah loh teman-teman untuk mempertahankan posisi gitu ya di bidang pada saat kita bekerja. Jadi sebisa mungkin apa yang sudah teman-teman uh, bangun, apa yang sudah teman-teman kerjakan, sebisa mungkin dipertahankan dengan cara apa? Mengerjakan sesuai dengan job desk-nya, lalu sesuai dengan SOP yang ada di perusahaan. Seperti itu. Next. Nah, mungkin itu aja, kita lebih ke discuss aja ya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan kembali ke moderator, mungkin bisa bantu memandu. Oke, baik. Terima kasih Kak Doris untuk materi yang sangat inspiratif sekali nih. Nah, baik. Jadi, teman-teman, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab, teman-teman.
Jadi, pada sesi ini saya akan membuka termin pertama untuk tiga orang penanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung raise hand dan menyalakan kamera terlebih dahulu. Setelah itu, silahkan mengajukan pertanyaannya. Baik, di sini ada Bernadetta Adventa, mungkin bisa on cam dan eh, bisa langsung di on mic juga untuk ngajuin pertanyaan. Baik, sebelumnya aku minta maaf Kak. Aku izin untuk off cam, soalnya lagi sakit jadi posisinya lagi tiduran dan berantakan. Maaf ya Kak. Sebelumnya aku perkenalkan dulu, nama aku Bernadetta Ventaruma. Kakak bisa manggil aku Deta. Aku juga dari Fakultas Hukum. Kebetulan aku juga join komutasi nih Kak. Nah, mungkin Hmm, aku ingin bertanya Kak terkait magang. hmm. Aku kan di sini posisinya semester 3 dan masih bisa dikatakan awam ya Kak, terkait magang ini. Mungkin boleh nggak sih terus pengalamannya Kakak sebagai seorang HR, seberapa pentingnya sih magang itu sih Kak? Dan kalau memang di apa ya, direkomendasikan untuk magang di semester berapa sih Kak baiknya kita tuh magang? Apalagi untuk seorang mahasiswa hukum. Mungkin pertanyaanku itu aja. Apa sih Kak? Oke, Dita. Ini sistemnya gimana? Langsung jawab atau kumpulin dulu? Mungkin bisa langsung dijawab, Kak. Nanti kita Oke, langsung next ke pertanyaan berikutnya kalau sudah. oke, siap. Untuk magang, kalau dari saya itu dilihat juga hampir sama seperti pengalaman organisasi gitu. Atau sebagai pengalaman kerja. Jadi dilihat tuh dia magang sebagai apa dan berapa lama. Biasanya juga dari HR akan menanyakan dulu selama kuliah pernah punya pengalaman apa aja gitu kan. Pengalaman mungkin pas pengalaman magang bisa diceritain magang di mana, berapa lama, terus hal-hal apa saja yang dikerjakan pada saat magang seperti itu. Itu juga menjadi poin penting sih ketika nanti teman-teman cantumin di CV dan ketika nanti biasanya akan ditanyakan di interview gitu. Kemudian kalau kapan efektifnya untuk magang, biasanya kalau di saya kurang tahu ya kalau di fakultas-fakultas yang lainnya dan fakultas hukum apakah sudah ada ketentuan dari kampus untuk magang di semester berapa? Karena kan ada apa namanya yang dari program pemerintah itu ya kampus Merdeka itu ya kayaknya ya. Tuh setahu saya juga ada program itu. Kemudian kalau efektifnya mungkin ya pada saat teman-teman sudah tidak ada tanggungan di perkuliahan, misal kayak semester 5 atau semester 6 seperti itu sih. Yang mendekati teman-teman nanti mau skripsi itu sih. Supaya apa? Kalau misalkan teman-teman pada saat itu sudah tidak ada tanggungan kan teman-teman juga tidak terpikirkan kan nanti ngurus magang bagaimana, terus nanti ngurus kuliah bagaimana gitu. Jadi tidak ada yang terskip seperti itu sih. Tapi balik lagi nanti ketika teman-teman dirasa pada saat padat-padatnya kuliah dirasa mampu untuk magang, silahkan gitu. Tapi setahu saya kalau magang itu minimal semester 5 sih, setahu saya ya gitu. Oke, apakah menjawab, Deta? Makasih Kak, Mat dari aku udah cukup. Makasih Kak. Oke, GBS ya. Thank you Kak. Next, ada lagi? Oke, next ini ada dari Veronica Vinky, Kak. Mungkin buat Vinky bisa langsung on mic aja sama on cam. Halo Kak, sebelumnya suara saya kedengaran nggak? Soalnya lagi hujan. Terdengar. Oke, perkenalkan saya Veronica Vinky. Saat ini akan memasuki semester 6 Kak di FH. Ingin bertanya, Hmm. Kakak sebelumnya itu ngambil program kekhususan PK berapa? Kemudian ada tips and trick nggak? Kita nih mau ke PK berapa? Kemudian Kakak kalau waktu pelatihan profesi advokat itu jangka waktunya berapa lama? Dan itu apakah dibiayai oleh KS atau biaya sendiri?
Itu pertanyaannya. Waduh, yang terakhir dah biaya KS atau biaya sendiri? Aduh, ada Pak Ladrang nih kayaknya tadi. Oke, saya jawab ya. Yang pertama tadi mengenai PK berapa? Aku dulu PK 2, sistem peradilan. Aku dulu dapat dosennya Bu Ani. Kemudian kenapa aku dulu ambil PK 2? Karena pada saat sebelum pengambilan PK itu aku tertarik di bidang peradilan. Lebih tepatnya di pidana sih. Jadi aku pada saat biasanya kan sebelum ambil PK kan ada mata kuliah yang harus kita ambil kan. Nah, dari situ coba deh. Siapa tadi nama panggilannya? Vinky, Nika, Vero, Vinky ya. Mungkin bisa tuh di throwback di pengalaman-pengalaman pengambilan matkul sebelum-sebelumnya. Dirasa Vinky lebih cocoknya kemana gitu. Kemudian Vinky lebih mampunya atau lebih senengnya deh. Senengnya ambil di mana gitu. Sebelum ambil PK juga, Vinky harus prepare tuh. Nantinya habis ambil PK ini, aku mau kerja di bidang apa gitu. Kemudian yang terakhir tentang pengambilan PKPA itu kemarin kayaknya biaya sendiri sih kemarin. Tapi coba deh nanti dikomunikasiin sama Pak Ladrang atau sama eh, orang-orang KS ya. Siapa tahu bisa dibantu. Oke Pak Ladrang. Iya, iya. Jawab dulu aja nggak apa-apa. Iya, itu sih ya. Nanti coba dikomunikasiin aja. Siapa tahu syukur-syukur bisa dibantu ya Pak Ladrang. Gitu, oke. Menjawab Vinky atau ada pertanyaan lainnya? Masih kepo soal hukum, terutama. Aman? Aman. Oke, thank you Vinky. Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat nih Kak. Mungkin saya bacain aja langsung Kak ya. Jadi di sini pertanyaannya menurut Kakak sebagai HR ini lebih baik memiliki pengalaman organisasi yang baik namun nilai pas atau memiliki nilai atau IPK yang baik namun pengalaman pas-pasan Kak. Ini Nih, pengalaman pertanyaan pas-pasan dari maksudnya apa ya? Pertanyaan dari siapa tadi? dari Orel Kak. Ini mahasiswa yang lagi KKN nih Kak. Jadi dia nggak bisa on cam sama on mic dulu. Oke, selamat KKN Norel di Kalimantan atau di mana nih KKN-nya? Oke, mungkin aku jawab ya. Lebih baik memiliki pengalaman organisasi yang baik, namun nilai pas, atau memiliki nilai IPK yang baik, namun pengalaman pas-pasan. Contohnya kayak gini. Misal, kalau kita daftar beasiswa Kamajaya, misal nih ya, kalau mungkin ada orang yang ikut Zoom ini dan belum apa namanya, tidak dari Atma atau mungkin nggak dari Kamajaya Scholarship, kita lihat tuh di Kamajaya Scholarship aja uh, pas pendaftaran aja nyantumin IPK minimal berapa ya nggak sih? Masih kan sampai sekarang? Nah itu juga kalau disuruh milih itu sebenarnya sudah ada penilaiannya gitu ya. Jadi kalau IPK-nya tinggi dan juga pengalaman organisasinya banyak, itu akan ada poinnya tersendiri, Orel. Itu akan menjadi poin plus. Tapi yang kita lihat yang pertama adalah dari IPK. Kenapa dari IPK? Karena dari IPK itu nanti kita dapat melihat tuh, dia bertanggung jawab nggak sih selama dia kuliah? Dengan IPK-nya misalnya kurang, Eh, apa sih yang dia kerjakan selama kuliah gitu ya? Istilahnya kayak gitu ya. Dengan nilai selama kuliah aja dia nggak bisa tanggung jawab apalagi yang lainnya. Misalnya seperti itu, ya. Lalu kemudian pengalaman organisasi yang pas-pasan maksudnya gimana gitu ya. Kalau pengalaman organisasinya misalnya hanya sebagai anggota kepanitiaan. Nah, anggota kepanitiaan pun kan kita udah bisa ngeliat tuh nanti pas interview misal ditanya anggota kepanitiaan apa, tugasnya ngapain aja. Nah, pas jadi anggota kepanitiaan itu ada masalah nggak? Nah, caramu menyelesaikan masalahnya gimana? Nah, biasanya HR akan melihat point of view-nya dari situ. Caranya orang nyelesain masalah ketika di organisasi.
Kalau IPK-nya yang pas-pasan juga, biasanya kan interview juga akan tanya, kenapa IPK-nya bisa, misalnya 2, kendalanya apa? Kalau kendalanya ekonomi, biasanya ekonomi. Biasanya HR juga akan melihat dari jawab itu. Misal kendalanya, saya merasa salah jurusan. Weh, mohon maaf nih, kan Anda menekuni kuliah 4 tahun, kenapa Anda bisa salah jurusan? Itu juga nanti akan dipertanyakan gitu. Itu ya Aurel, semoga menjawab. Intinya adalah baik itu nilai berapapun atau pengalaman berapapun itu sudah ada poinnya sendiri gitu. Jadi nggak usah takut nilainya berapa atau pengalamannya berapa pas-pasan atau enggak itu sudah ada nilai sendiri sih. Dan itu syukur-syukur misalnya dilanjutin di interview itu bisa kita klarifikasi di interview gitu sih. Oke, ada lagi? Semoga menjawab Aurel. Oke, mungkin buat Aurel kalau oke bisa react atau nanti komen aja ya. Kemudian bagi teman-teman yang mau bertanya mungkin bisa langsung resen aja. Jika ada nanti kita akan buka ke termin 2 lagi. Adakah yang mau bertanya? Mohon izin, moderator dan Mbak Doris, boleh menambahkan? Boleh Pak Boleh, Ladrian, Pak. silakan. Dengan senang hati. Ya. Selamat malam semuanya. Saya senang ini yang ikut itu sekitar 32. 32 termasuk saya ya, berarti mungkin sekitar 31. Selamat Natal, Tahun Baru, selalu penuh cinta. Yang pertama masalah magang. Masalah magang perlu dipikirkan tentang kelancaran studi. Ya, Karena magang itu saya nggak tahu apakah setengah semester atau 1 semester. Jangan sampai nanti magang itu menghambat eh, pengambilan SKS. ya. Karena sebagai pengurus nanti itu juga akan menjadi apa ya? Menjadi penilaian tersendiri. Kenapa eh, saudara ini telat 1 semester pada akhirnya? Oh, karena magang. Nah, magang ini urgensinya seberapa besar dengan eh, perkuliahan yang Anda tekuni, katakanlah seperti itu ya. Karena saya melihat magang ini berbeda dengan, maaf kalau saya keliru, tapi magang ini kayaknya kok berbeda dengan anak-anak yang teknik yang apa ya, KP ya, kuliah kuliah HP, praktek ya. itu ya. KP, kalau KP itu kan sudah terstruktur, oh ada SKS-nya gitu ya. Tapi kalau magang ini kayaknya masih pilihan gitu ya. Dan saya mengikuti mazhab lebih baik magang itu saya sepakat sepaham dengan Mbak Doris, kalau bisa magang itu di akhir-akhir aja. Kalau misalnya masih ada mata kuliah yang harus diambil, mata kuliah baru, ambillah mata kuliah baru itu. Tapi kalau sudah sebagian katakanlah mengulang dan itu bukan bukan dari D supaya menjadi B gitu ya, tetapi dari katakanlah dari B supaya menjadi A atau dari BC menjadi B, oke lah magang. Jadi eh, sambil mengaplikasikan pengetahuan dan juga di lapangan. Itu yang pertama. Kemudian tentang apa tadi, PKPR ya, PKPR atau Apa? kursus untuk jadi lawyer, pengacara. Ya, kami belum bisa membiayai gitu ya. Kami seperti itu karena kami masih masih apa namanya eh, lebih konsentrasi untuk membiayai studi Anda dari eh, dari belum sarjana menjadi seorang sarjana. Sebentar, jangan jangan ditutup dulu. Saya akan
Oke, kemudian untuk yang ketiga, pengalaman organisasi atau IPK, pilih mana, gitu ya. Ini pertanyaan menarik. Tadi Mbak Doris juga sudah menjelaskan, semua itu ada poin-poinnya. Karena saya dulu juga pernah jadi HRD gitu ya. Jadi apa yang disampaikan Mbak Doris itu betul. Eh, Jarak lokasi rumah atau domisili dengan pekerjaan itu radius berapa itu ada poinnya. Kemudian kesesuaian yang kita lamar dengan pendidikan kita itu juga ada poinnya. Kemudian pengalaman organisasi itu akan nampak bagaimana kita bisa berkomunikasi sebetulnya. Apakah eh, cepat nyambung atau eh, loadingnya lama gitu ya. Nah itu kan Ya. bagaimana kita, karena kalau maaf kata organisasinya baik, sering, tetapi hanya sebagai OB, bikin teh itu kan juga untuk apa gitu kan. Nah yang penting jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk mencoba. Jadi begitu Anda melamar, yakinkan dulu Anda itu, oh iya, saya siap fight, saya siap untuk berjuang. Eh, Ojo ingah-ingih, jangan ojo ingah-ingih itu bahasa Indonesianya apa ya? Jangan jangan ragu gitu ya. Oke, Oke. sementara itu dulu Mbak Doris dan moderator. Silakan dilanjut, saya tetap memantau. Thank you Pak Ladran untuk masukannya dan tambahannya. Oke, lanjut. Baik, mungkin buat teman-teman semuanya di sini saya izin untuk mengingatkan bahwa link presensi sudah di-share di kolom chat ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk mengisinya. Oke, karena mungkin kita juga keterbatasan waktu ya Kak. Jadi mungkin untuk eh, kebetulan juga nggak ada yang bertanya lagi. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya ya Kak. Oke, Mungkin siap. buat operator bisa di-share kembali PowerPoint-nya. Ya baik, sebelumnya terima kasih banyak juga kepada Kak Doris atas jawaban dari semua pertanyaan yang sangat informatif sekali. Jadi semoga teman-teman semua bisa mendapatkan banyak wawasan baru ya di sesi tanya jawab tadi. Nah, jadi kita akan lanjut ke kesimpulan. Nah, di sini saya izin untuk memberikan sedikit kesimpulan dari semua materi yang udah disampaikan. Jadi malam ini tuh kita udah belajar banyak tentunya tentang perjalanan karir dan tantangan yang dihadapi Kak Doris di dunia kerja. Nah, Kak Doris juga menekankan gimana pentingnya kita untuk membangun relasi, kemudian belajar dari pengalaman, kemudian berani untuk mengambil peluang untuk berkembang. Nah, Kak Doris juga menekankan hal-hal yang harus dipersiapkan seperti ilmu pengetahuan, pengalaman organisasi, kemudian kita juga belajar untuk membuat CV tadi, kita juga bisa tahu penilaian rekrutmen tuh kayak gimana gitu mungkin. Nah, kemudian semoga ilmu yang udah diberikan Kak Doris ini bisa menjadi bekal untuk perjalanan karir teman-teman ke depannya. Nah, jadi kalau kunci poin yang saya highlight tadi tuh kunci dari Kak Doris tuh harus mau belajar tentunya. Nah, mungkin kalian bisa mulai untuk menekankan itu semua untuk keberlangsungan dari masa depan kalian juga kan tentunya. Nah, kemudian kita nih udah nggak terasa nih kita udah di penghujung acara teman-teman. Jadi ada baiknya sebelum kita menutup acara ini saya imbau untuk teman-teman untuk bisa on cam semuanya karena kita akan lanjut ke sesi dokumentasi teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bisa on cam silakan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Moderator, mohon izin moderator. Oh ya, aman, Ya, aman? Oke. aman. Selamat untuk 3 penanya
mohon untuk nomor rekening melalui moderator 50.000 untuk sekedar beli pulsa. Besok saya transfer. Waduh, oke, bagi teman-teman yang tadi bertanya bisa langsung hubungi saya, nanti kita akan berikan sedikit apresiasi nih. Ya, sekedar untuk tambah-tambah beli kuota. Saya bisanya itu. Oke, sukses selalu. Saya izin lift terlebih dahulu ya. Oke, yuk bye-bye. Thank you, Pak Ladrang. Terima kasih Pak Ladrang. Baik teman-teman, mungkin bisa on cam yang lainnya, yang bisa kita mau foto bersama dulu. Oke, mungkin buat operator mungkin bisa dibantu ya untuk ini ya, screenshot dokumentasinya. Oke, mungkin buat yang lainnya yang udah on cam, mungkin kita bisa pause dulu sebentar. Hitungan ketiga ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, baik teman-teman. Eh, Sesi dokumentasi sudah selesai. Jadi sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Doris atas materi yang sangat menginspirasi. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir dan berpartisipasi. Sampai ketemu lagi di acara Career Insight bulan berikutnya. Ikuti terus informasi dari kami ya teman-teman. Selamat malam. Oh ya, ini teman-teman ada sedikit tambahan dari Kak Doris. Kalau yang mau connect LinkedIn boleh banget langsung. Itu ada namanya Doris Agusnita ya teman-teman. Mungkin yang mau connect LinkedIn ke LinkedIn-nya Kak Doris mungkin bisa langsung aja di search di LinkedIn-nya masing-masing teman-teman. Terima kasih teman-teman. Thank you. Thank you Kak.